Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Sudah siapkah kalian untuk belajar pada pagi hari ini? Ya, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Sedangkan tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu paragraf utama? Ya, ide pokok dari suatu paragraf. Paragraf berdasarkan letak ide pokoknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, paragraf deduktif, yang mana paragraf ini ide pokoknya ada di depan. Ingat kata de berarti depan. Paragraf yang kedua adalah paragraf induktif, yang mana ide pokok dari paragraf induktif ini ada pada akhir kalimat atau berada di akhir paragraf. Baiklah anak-anak, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang jenis paragraf deduktif dan induktif, coba kalian simak teks bacaan berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian tubuhnya. Setelah kalian menyimak contoh paragraf yang sudah Ibu bacakan tadi, sekarang Ibu mau bertanya, apa ide pokok paragraf tersebut? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dan ini termasuk paragraf deduktif karena ide pokoknya ada di depan. Anak-anak, apakah kalian tahu kalau bergerak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup? Manusia dan hewan bisa bergerak dengan menggunakan organ gerak. Gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sekarang kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah tulang. Tulang disebut alat gerak pasif. Mengapa? Karena tidak bisa bergerak sendiri. Sistem gerak yang kedua pada manusia adalah otot. Otot disebut sebagai sistem gerak aktif karena bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh. Sistem gerak pada manusia yang terdiri dari tulang dan otot memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi dari tulang yaitu 1. Sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Sedangkan fungsi otot adalah 1. Menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari 1. Inti sel, yang kedua serabut otot, kemudian menghasilkan otot atau daging. Kita sudah mempelajari sistem organ gerak pada manusia. Sekarang kita akan mempelajari sistem organ gerak pada hewan.
Sistem organ gerak pada hewan itu dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata atau bertulang belakang dan hewan avertebrata atau hewan tidak punya tulang belakang. Coba anak-anak, siapa yang tahu apa saja sih alat gerak hewan avertebrata? Hewan vertebrata yang pertama adalah sapi. Sapi disebut juga sebagai binatang mamalia. Sapi bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Yang kedua, kelinci. Kelinci disebut juga hewan mamalia. Kelinci bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Yang ketiga, katak atau amfibi. Katak bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan katak untuk melompat. Hewan vertebrata yang keempat adalah ikan atau Pisces. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernapas dengan insang. Baiklah anak-anak, contoh hewan vertebrata yang terakhir adalah ular atau reptil. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Selanjutnya, kita akan mempelajari sistem gerak pada hewan avertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Yang pertama adalah kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak menggunakan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Yang kedua adalah ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Hewan avertebrata yang ketiga adalah siput atau moluska. Siput bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan siput untuk berjalan. Anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, hal apa saja yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini? Baiklah, yang pertama yaitu gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Yang kedua, alat gerak pada manusia adalah tulang dan otot. Yang ketiga, alat gerak pada hewan vertebrata atau bertulang belakang. Contoh hewannya adalah sapi, kelinci, katak, ikan, dan ular. Kemudian, alat gerak pada hewan avertebrata atau tidak punya tulang belakang. Contohnya yaitu kupu-kupu, ubur-ubur, dan siput. Sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak, jangan lupa tetap semangat belajar dan kerjakan latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.